Selamat datang di podcast Angkatan 13, kelompok 3B, tempat kita membahas teknologi dalam pemerintahan. Topik kita kali ini bagaimana inovasi MPP digital mencerminkan smart governance, serta apa sih kaitannya dengan manajemen ASN dan perwujudan smart ASN. Bersama saya, Nur Afni Segala, hari ini kita kedatangan 4 narasumber. Eh, Teman-teman silahkan memperkenalkan diri sendiri, mulai dari 01. Ya, mohon izin. Nama saya Chandra Agi dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Nomor 29. Mohon izin perkenalkan saya Revi Syafira dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Oke. Nomor 18. Oke, saya Aditya Hakim dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Bagaimana dengan nomor 25? Halo, perkenalkan, saya Zaid Muhammad Arifin dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Terima kasih. Kita lanjut. Menurut informasi yang kami dapatkan melalui kanal website PAN RB tahun 2022 bulan 12 tanggal 12, kami untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginisiasi pembentukan Mall Pelayanan Publik atau MPP Digital. Pembentukan MPP Digital ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB agar masyarakat dapat dengan mudah mengurus pelayanan dalam sebuah genggaman. Dulu masyarakat yang akan mengurus proses perizinan ini harus datang ke salah satu bangunan yang kita menamakan MPP fisik. Sekarang mereka bisa mengakses melalui web dan itu lebih simpel. Itu perkataan dari PAN RB-nya. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan Saudara Revi. Bagaimana tanggapan Anda mengenai MPP digital? Sejauh apa yang Anda ketahui? Baik, menurut saya keberadaan MPP digital merupakan sebuah inovasi yang sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai proses perizinan maupun layanan administrasi. Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke gedung MPP fisik yang tentu memerlukan waktu, biaya transportasi, dan tenaga, kini semua itu dapat diakses secara lebih praktis melalui platform digital atau website. Dari apa yang saya ketahui, MPP Digital menghadirkan layanan terpadu dari berbagai instansi dalam satu portal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mengurus dokumen tertentu. Prosesnya juga lebih transparan, cepat, dan dapat dipantau secara online. Dengan adanya sistem digital ini, antrian panjang di MPP fisik bisa berkurang, dan masyarakat dari daerah yang jauh pun tetap bisa mengakses layanan tanpa harus datang langsung. Selain itu, MPP digital juga sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan layanan daring. Hal ini sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis digital sesuai dengan smart governance. Sekian dari saya. Oke. Pertanyaan kedua untuk Kang Jait ya. Dalam sudut pandang Anda sebagai ASN, apa kaitannya dan bagaimana MPP digital ini dapat sejalan dan mendukung konsep Smart ASN? Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator atas kesempatannya. Mungkin kali ini saya akan menjawab pertanyaannya. Kaitannya MPP dengan saya sebagai ASN yaitu MPP digital ini menghadirkan pelayanan lintas instansi dalam satu platform online. Itu dapat mempermudah pelayanan. Contohnya, ketika saya membutuhkan pelayanan ekspor di bidang pertanian atau hasil pertanian yang berkaitan dengan lintas pertanian serta badan karantina, akan cepat prosesnya dan tidak akan berbelit-belit karena informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh saya itu akan tersedia di satu tempat yaitu MPP. Mungkin itu. Kemudian keterkaitan selanjutnya antara ASN saya sebagai ASN dengan MPP digital yaitu karena saya sebagai ASN dituntut cakap teknologi agar bisa
memberikan layanan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sangat sejalan dengan konsep Smart ASN. Kemudian konsep akuntabel, hal tersebut akan mewujudkan integrasi dan memotong birokrasi yang berlapis. Itu akan menjadi lebih ringkas dan sangatlah bersejalan dengan konsep ASN. Nah, kemudian MPP ini akan memperkuat budaya kerja profesional dan akuntabel dikarenakan semua proses layanan tercatat dalam sistem, sehingga meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Kemudian ASN dituntut untuk disiplin, transparan, dan bertanggung jawab. Hal itu bisa jadi salah satu wujud melalui MPP digital. Mungkin itu saja sudut pandang dari saya mengenai MPP digital secara keterkaitan MPP dengan ASN. Dan sejalan ternyata dengan smart governance. Mungkin itu saja, terima kasih atas kesempatannya Bu Moderator. Saya kembalikan kepada moderator kembali. Ini untuk Kang Chandra ya. Bagaimana MPP digital berkontribusi pada konsep smart governance yang saat ini sedang digalangkan oleh pemerintah? Kang Chandra, Baik, mohon izin, ya siap. Terdengar. eh, Eh, pertanyaannya saya ulangi ya. Bagaimana MPP digital berkontribusi pada konsep smart governance yang saat ini sedang digalangkan oleh pemerintah? oke, siap. Mohon izin, Ibu Moderator. Jadi menurut pandangan saya, MPP digital ini berkontribusi sekali ya, eh, dan signifikan sekali malah terhadap penerapan konsep smart governance, yang merupakan saat ini digalakkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menghadirkan layanan publik yang terintegrasi, cepat dan berbasis teknologi digital. MPP digital ini menghadirkan masyarakat dengan mudah mengakses berbagai layanan secara online dalam satu platform terpadu yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Selain itu, integrasi data antar instansi dalam MPP digital mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data, tentunya sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan modern. Sehingga inisiatif ini juga mendorong ASN untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan berinovasi dalam memberikan layanan, sehingga memperkuat visi Jawa Barat sebagai provinsi digital dengan sistem pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara garis besar, MPP digital ini tidak hanya menjadi sarana pelayanan, tetapi juga pilar tata kelola cerdas yang menghubungkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam ekosistem yang terbuka. Selain itu juga partisipatif dan berbasis data sejalan dengan visi Smart Governance Nasional. Saya kira sekian. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, ini untuk Kang Aditya Hakim. Kalau lihat layanan MPP digital yang sudah memudahkan masyarakat, menurut Kang, apa yang bisa dikembangkan lagi ke depannya? Oke, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Sebenarnya kalau kita lihat hadirnya MPP Digital di Jawa Barat ya, saya rasa ini sebuah lompatan besar dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Artinya masyarakat tidak lagi harus datang jauh-jauh ke kantor, cukup melalui genggaman tangan di handphone pun sudah mengurus banyak kebutuhan. Itu adalah bukti bentuk nyata bagaimana teknologi dipakai mendekatkan pemerintah dengan warganya. Ke depan, tentu masih banyak ruang yang bisa kita kembangkan. Pertama, dari sisi integrasi layanan ya, akan sangat ideal jika seluruh layanan lintas instansi bisa benar-benar terhubung dalam satu ekosistem digital. Jadi masyarakat tidak perlu membuka aplikasi atau sistem yang berbeda-beda. Cukup sekali login, semua kebutuhan layanan bisa diakses. Kedua, personalisasi layanan ya. Jadi masyarakat tentu punya kebutuhan yang berbeda-beda sehingga sistem MPP digital bisa dikembangkan menjadi lebih proaktif. Misal memberikan notifikasi atau rekomendasi layanan yang relevan sesuai profil pengguna. Ketiga, dari sisi tata kelola pemerintahan atau smart governance,
penting juga untuk mengembangkan analitik data dari MPP digital. Data yang terkumpul bisa menjadi bahan berharga bagi pemerintah dalam mengambil keputusan, menyusun kebijakan berbasis bukti, bahkan mengantisipasi kebutuhan masyarakat di masa depan. Lalu yang terakhir, tentu kita perlu memastikan peningkatan literasi digital masyarakat serta kapasitas ASN sebagai smart ASN. Karena teknologi secanggih apapun tetap harus didukung oleh aparatur yang adaptif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan dengan nilai berakhlak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi saya optimis ya, MPP digital di Jawa Barat tidak hanya berhenti pada kemudahan layanan, tetapi bisa menjadi fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih cerdas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian ya, demikian yang bisa saya sampaikan Ibu Moderator. Saya kembalikan lagi. Terima kasih untuk semua jawabannya. Kita sudah sampai di sesi akhir. Setelah sesi diskusi yang hangat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa MPP digital adalah salah satu dari banyaknya langkah awal yang telah dimulai menuju pelayanan publik yang lebih efisien. Hal ini sejalan dengan konsep smart governance yang tengah digalangkan pemerintah kepada masyarakat. Bukan tanpa hambatan, langkah ini pun perlu diiringi dengan evaluasi, penguatan regulasi, serta teknologi yang didukung dengan mindset ASN yang inovatif sebagai garda terdepan pelayan masyarakat. Terima kasih.